Setiawahono Nurul Azizah resmi dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Damkar Tuban evakuasi kambing tercebur sumur sedalam 20 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi penting dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Setiawahono dan Nurul Azizah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro periode 2025 hingga 2030. Wahono dan Nurul mengikuti rangkaian pelantikan secara serentak di Istana Kepresidenan pada Kamis pagi. Setiawahono dan Nurul Azizah secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro periode tahun 2025 hingga 2030 di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis pagi. Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan kepala daerah secara serentak ini secara langsung dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Setiawahono dan Nurul Azizah dilantik bersama dengan sebanyak 959 kepala daerah se-Indonesia. Dengan pakaian baju dinas pelantikan berwarna serba putih, Setiawahono didampingi sang istri dan Nurul Azizah didampingi sang suami, kemudian berjalan menuju Istana Presiden untuk mengikuti rangkaian acara pelantikan. Setiawahono berharap bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat Bojonegoro dengan baik, serta menjadikan Bojonegoro ke depan lebih maju dan membanggakan. Alhamdulillah pada hari ini saya dan Nurul sudah mau dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Kami mohon doanya semoga diberi kelancaran, kemudahan dan bisa membawa amanah untuk menjadikan Bojonegoro yang lebih baik dan lebih membanggakan. Terima kasih. Sementara itu, karangan bunga berupa ucapan selamat atas dilantiknya Setiawahono dan Nurul Azizah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro sejak pagi hari sudah memenuhi komplek halaman Pemkab Bojonegoro. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, momentum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2024 membawa berkah bagi penjual tanaman di Kabupaten Ngawi. Penjualan tanaman mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 400%. Pemerintah Kabupaten Ngawi mengeluarkan surat edaran terkait pemberian ucapan pada momentum pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pemkab setempat memberlakukan pemberian ucapan tidak melalui karangan bunga, melainkan bisa tanaman hidup baik seperti bibit tanaman buah atau produktif lain. Hal ini membuat banyak usaha tanaman diserbu oleh pembeli, bahkan kenaikan permintaan hingga 400% dibanding biasanya. Salah satu pemilik usaha tanaman, Yosef Dani Kurniawan mengaku, pada momentum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati ini, ia bisa menjual 40 hingga 50 tanaman dalam sehari. Sedangkan pada hari biasa, hanya laku terjual sekitar 10 tanaman saja. Adapun jenis tanamannya sendiri mulai dari tanaman buah-buahan meliputi kedondong, durian, alpukat, dan mangga. Sedangkan untuk tanaman keras seperti pucuk merah dan pule. Setelah adanya surat edaran itu ada peningkatan. Ya, ada peningkatan, teman-teman yang di lapangan cerita ya, wah gak leren gitu. Jadi kami bersyukurlah ada kebijakan pemerintah yang mendukung usaha kecil terutama untuk pedagang tanaman. Kira-kira konsumennya dari mana saja? Yang sudah ke kami dari kantor-kantor itu yang lebih banyak itu, bahkan ada dari sekolah dan murid-muridnya. Jadi murid-murid sekolah juga ada yang dengan potnya, ada yang tanpa pot. Apa aja mas yang mereka minati ini mas? Yang paling banyak tanaman buah. Jadi ada kelengkeng, apokat, mangga, sawo, dondong, durian itu ada. Kalau tanaman kerasnya ada tanaman hias termasuk pucuk merah, pule itu ada yang banyak dibeli. Itu tanaman yang masih dalam bentuk polybagan gitu ya? Rata-rata di tempat kami polybag. Tapi ada juga yang minta, Mas
planter bag gitu, ada juga. Dan bahkan kemarin ada anggota dewan yang pesen, jadi stafnya anggota dewan pesen, Mas siapke ini boleh gitu, di planter bag dan gampang angkutnya. Jadi seperti halnya karangan bunga dikirim ke sana, tapi ini ngirimnya tanaman gitu. Sementara itu, meski sudah ada edaran terkait dengan pemberian ucapan tersebut, beberapa instansi masih memberikan karangan bunga. Sejumlah karangan bunga dan pohon tersebut kini ditempatkan di halaman Pendopo Wedya Graha Ngawi. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Pemirsa, petugas damkar Kabupaten Tuban melakukan evakuasi kambing yang tercebur sumur sedalam 20 meter. Proses evakuasi berlangsung cukup menegangkan. Petugas harus memakai tabung oksigen lantaran kondisi di dalam sumur sangat minim udara. Seekor kambing etawa jatuh ke dalam sumur dengan kedalaman 20 meter di wilayah Desa Wadung, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Rabu malam. Kambing yang dilepas liarkan ini mendekati sumur tua lantaran banyak rumput hijau di sekitarnya. Namun kambing tersebut justru meloncat ke dalam sumur tua tersebut dan hampir tenggelam di dalamnya. Karena tak kunjung pulang, pemilik berusaha mencari dan mendengar suara kambingnya dari dalam sumur. Selanjutnya, pemilik kambing, Purnomo, meminta bantuan petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban. Tak lama kemudian, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya evakuasi. Proses evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya petugas harus masuk ke dalam sumur menggunakan alat bantuan pernapasan lantaran kondisi udara di dalam sumur minim. Kondisi sangat memprihatinkan kambingnya, kami segera turun ke lapangan. Kami kirimkan 6 personil ke lokasi kejadian. Itu kesulitannya apa ini? Secara umum nggak ada, cuman karena kedalaman hampir 20 meter, maka teman-teman ini secara perlengkapan harus lengkap. Kita pakai SCBA sama oksigen, ini sangat penting dari kedalaman itu. Tapi secara umum karena tim sudah terlatih, alhamdulillah nggak ada kendala berarti. Itu kronologisnya kok bisa masuk sumur ya? Menurut informasi itu memang kalau lepas kambingnya itu kan liar. Nah, kondisi dekat sumur itu banyak rumput di sana, jadi kambing ini tertarik untuk mendekati sumur tersebut. Makan rumput di sana, nggak taunya di sebelahnya ada sumur. Sumurnya ketinggian dari tanah hanya 60 cm, nggak sampai kecebur. Beruntung anak kambing beserta petugas yang melakukan evakuasi berhasil keluar dari dalam sumur dengan kondisi selamat. Atas kejadian ini, warga dihimbau agar tidak melepas liarkan hewan peliharaannya serta menutup setiap sumur yang sudah tidak dipakai. Siki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Bojonegoro target luasan area tanam padi tahun 2025 tembus 200.000 hektar. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Pada tahun 2025 ini, Kabupaten Bojonegoro ditarget oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menambah luasan area tanam padi menjadi 200.000 hektar. Sementara saat ini, luasan tanam padi di Kabupaten Bojonegoro sebesar 160.000 hektar dengan produksi padi lebih dari 800.000 ton per tahunnya. Sektor pertanian menjadi salah satu bagian terpenting dalam menjaga ketahanan pangan. Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu wilayah dengan produksi padi tertinggi di Jawa Timur. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro tercatat bahwa produksi padi di Kabupaten Bojonegoro sendiri mulai masa tanam bulan Oktober 2023 hingga September 2024 jumlahnya mencapai 866.915,97 ton padi kering giling.
Jumlah produksi tersebut menempatkan Bojonegoro dalam urutan ketiga besar kabupaten dengan jumlah produksi padi tertinggi di Jawa Timur setelah Kabupaten Lamongan dan Ngawi. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Imam Nur Hamid mengatakan, jika pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan Bojonegoro bisa menambah area tanam padi hingga 200.000 hektar pada tahun 2025 ini. Pada tahun 2024 lalu, total luasan area tanam padi di Kabupaten Bojonegoro mencapai 160.042 hektar. Kemudian 151.998 hektar berhasil panen dengan produksi padi mencapai 883.114 ton. Imam menambahkan, untuk dapat memenuhi target luasan area tanam padi mencapai 200-an ribu hektar, maka dilakukan pembuatan cek dam, mengambil aliran air dari Bengawan Solo hingga memfasilitasi sarana prasarana pertanian. Ini untuk target sendiri dari provinsi untuk peningkatan produktivitas padi di Bojonegoro sekitar berapa ton Pak kira-kira kalkulasinya? Kalau target ya, kalau luas ini sebenarnya luasan areal. Jadi kita target luasan areal tanam provinsi itu 200-an ribu. 200-an ribu. Ya. Itu biasanya upaya yang dilakukan untuk mencapai target itu seperti apa Pak? Nah iya kan kemarin kan setelah kita terserang, kita kemarin kan juga berdiskusi dengan Kodim 0813 Bojonegoro, kita undang semua Babinsa 28 kecamatan, kita undang ke dinas, kita untuk berdiskusi, untuk mencari solusi-solusi gimana cara-caranya mungkin di masing-masing kecamatan itu ada potensi-potensi apa yang bisa untuk memenuhi target tersebut. Diharapkan target luasan tanam padi tersebut bisa tercapai sehingga bisa menjaga ketahanan pangan nasional dan menempatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, untuk mewujudkan swasembada pangan, Kodim 0811 Tuban melaksanakan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Secara gotong royong, TNI, Polri, serta pemerintah daerah setempat membangun jalan penghubung sepanjang 1,8 km. Guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional, Kodim 0811 Tuban berkolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Tuban dan perusahaan di bawah naungan BUMN melaksanakan program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Dengan melibatkan 150 personil dari TNI, Polri, serta pemerintah daerah, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-123 dibuka secara resmi di lapangan Desa Bader, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban pada Rabu pagi, 19 Februari 2025. Upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana. Sebanyak 150 personil yang diterjunkan ini nantinya akan bergotong royong untuk membuat akses jalan alternatif yang menghubungkan antar Desa Bader dan Pasean. Dengan adanya jalan tersebut, warga yang biasanya harus menempuh jalan melingkar sejauh 4,2 km, namun dengan adanya jalan alternatif ini, warga hanya perlu menempuh jarak 1,8 km saja. Tak hanya membuat akses jalan, dalam TMMD ke-123 ini, Kodim 0811 Tuban juga membangun sejumlah rumah layak huni bagi masyarakat tidak mampu. Dalam sambutannya, Budi Wiyana menyampaikan pemilihan lokasi TMMD ini sudah melalui beberapa pertimbangan dan seleksi sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan adanya program TMMD ini, pemerintah bisa lebih mengefisiensi anggaran, lantaran melibatkan sejumlah prajurit TNI dan sejumlah stakeholder terkait. Terkait dengan kegiatan, beberapa kegiatan juga sudah kita rencanakan, itu yang terkait dengan fisik dan non-fisik. Untuk fisik tadi sudah disampaikan, mungkin nanti data detailnya ini itu yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kita pada saat perencanaan juga dari kecamatan, dari desa dan unsur-unsur masyarakat, akhirnya mereka membutuhkan salah satunya jalan, membuka akses. Karena itu jalan-jalan benar-benar mulai nol ya, bukan sekedar hanya bangun rehab, mulai nol, membuka akses. Kemudian juga beberapa rumah tidak layak huni yang
database-nya kan ada yang miskin. Kemudian juga beberapa infrastruktur yang lain termasuk penghijauan, karena salah satunya adalah untuk lahan kritis. Kemudian juga terkait dengan swasembada pangan, ketahanan pangan, salah satunya ada sumur bor. Untuk non fisik mulai sosialisasi pendidikan, kesehatan, stunting dan sebagainya, mungkin nanti dan lagi. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita ini tidak hanya sekedar kolaborasi, kita juga prinsipnya juga selain dengan TNI juga pelibatan partisipasi dari stakeholder, dari BUMN, kemudian ada swasta, dan ini sekali lagi alhamdulillah Pak Dade bisa merangkul beberapa pihak ini, itu bergotong royong sehingga dari rencana hanya beberapa kegiatan sekarang nambah. Dengan adanya program TMMD ini diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat serta mewujudkan swasembada pangan masyarakat setempat. Dandim 0811 Tuban juga meminta agar seluruh masyarakat ikut serta untuk mendukung pelaksanaan program TMMD yang ke-123 ini agar bisa terrealisasi dengan baik. Untuk personel kekuatan yang diturunkan dari pihak TNI maupun Polri atau pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dan lain sebagainya 150 untuk personil yang di lapangan. Tetapi nanti akan bertambah karena masyarakat juga akan membantu, karena ini untuk mereka, dari mereka dan untuk mereka. Ini karena yang tadi disampaikan Pak Sekda juga, ini button up dari permintaan dari bawah, terus direalisasi oleh pemerintah daerah dan dikolaborasikan dengan program TNI, yang mana ini seluruh Indonesia pukul 09.00 untuk pembukaan TMMD yang ke-123. Itu untuk kegiatan TMMD ini. Kemudian untuk sasarannya, tadi sudah sampaikan Pak Sekda juga akan melebihi dari apa yang ditargetkan, bisa over prestasi, yang mana contohnya sasaran fisik jalan yang 1,8 kilometer bisa lebih, bahkan sampai 200 meter untuk lebih jauh maksudnya. Kemudian lebarnya juga bisa lebih dari 2,7 bisa sampai 3,5. Dimulai pada 19 Februari 2025, TMMD ditargetkan selesai pada 20 Maret 2025 mendatang. Guna mengantisipasi kemoloran, sejumlah prajurit TNI telah melakukan pras 1 bulan sebelumnya. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Persibo Bojonegoro akan melakoni laga lanjutan babak playoff Liga 2 Indonesia Grup C melawan Gresik United di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Jumat sore. Pada pertandingan tersebut, Laskar Angling Dharma menargetkan kemenangan untuk mengamankan posisi bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Derby Jawa Timur akan tersaji pada laga babak playoff Liga 2 Indonesia Grup C antara Persibo Bojonegoro melawan Gresik United di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Jumat sore. Pertandingan tersebut merupakan laga penting bagi kedua tim, lantaran hasil kemenangan yang didapat bisa menjadi peluang penting untuk bisa bertahan di Liga 2 musim depan. Sementara yang kalah akan berpeluang terdegradasi ke Liga 3. Sebagai bentuk persiapan, seluruh pemain Persibo terus mengenjot porsi latihan di stadion setempat pada Kamis pagi. Dengan arahan dari pelatih Reswandi, mereka mengasah sejumlah taktik untuk menghadapi tim tamu. Pelatih Persibo Reswandi mengatakan jika seluruh pemain saat ini dalam kondisi fit dan siap bertanding melawan Gresik United. Bagi dirinya, pertandingan tersebut adalah laga final, sehingga Persibo wajib meraih kemenangan. Besok adalah pertandingan yang benar-benar sangat penting, final sesungguhnya Derby Jawa Timur. Kita sudah benar-benar fokus dari staf perpelatihan maupun pemain, kita sudah siapkan segala sesuatunya dengan baik agar pertandingan besok benar-benar kita mendapat hasil yang sempurna, 3 poin, dan cara lain itu komitmen kita bersama. Sekedar diketahui, Persibo Bojonegoro saat ini berada di posisi 4 klasemen sementara Grup C atau terpaut 1 poin dari Gresik United yang berada di atasnya. Agar tidak terdegradasi ke Liga 3, Persibo wajib menang di 2 laga sisa. Edo Jadi Aldian, CTV, Bojonegoro.
Suami tega bunuh istri di Tuban, sembunyikan mayatnya di kolong kasur. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Seorang istri di Kabupaten Tuban tewas dibunuh suaminya sendiri. Wanita paruh baya itu dijerat menggunakan seutas tali, lalu mayatnya disembunyikan di bawah kolong tempat tidur rumahnya. Usai menghabisi nyawa sang istri, pelaku kabur ke Bojonegoro dan nekat gantung diri. Warga desa Margosuko, Kecamatan Banjar, Kabupaten Tuban, digegerkan dengan tewasnya Suhartati Selasa pagi. Wanita 52 tahun ini ditemukan tewas membusuk di bawah kolong tempat tidur. Dari leher korban terdapat bekas jeratan yang diduga berasal dari seutas tali. Korban sebelumnya sempat dinyatakan hilang dan menjadi objek pencarian keluarga. Namun setelah 2 hari, kerabat dan tetangga korban mencium bau busuk yang bersumber dari bawah kolong kasur rumah korban. Setelah dilakukan penelusuran, bau berasal dari mayat korban. Mendapati laporan, tim Inafis Satreskrim Polres Tuban langsung datang ke lokasi kejadian. Oleh petugas, jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma Tuban untuk keperluan penyelidikan. Hilangnya itu gimana mas ceritanya mas? Minggu pagi itu masih ada. Istri saya sama adik saya mau ke pasar, itu pamitan, suami istri masih ada. Habis ke pasar mau pulang ke rumah itu udah nggak ada. Tentu sudah tutupan rumahnya ya. Terus ditemukannya ini tadi gimana mas? Ditemukannya tadi pagi dari baunya itu di kolong kasur itu ya. Posisinya gimana? Kalau posisinya kurang paham Pak. Soalnya di bawah Pak. Itu yang perempuan saja? Iya. Yang laki-laki? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Ada luka mas tadi? Belum tahu ya. Awal mula dicarinya itu curiganya apa mas? Bau gitu ya, dari luar bau terus dimasuki rumahnya gitu ya? Dimasukin kamarnya itu, dicari baunya. Ada darah waktu itu? Ada darah. Sementara itu, petugas kepolisian menemukan luka bekas jeratan pada leher korban. Berdasarkan penyelidikan, pelaku mengarah pada suami korban bernama Aris, 52 tahun. Polisi kemudian memburu pelaku hingga ke rumah di Kabupaten Bojonegoro. Namun pelaku ditemukan petugas sudah tewas gantung diri. Melakukan penyelidikan kepada rumah suami yang berada di Bojonegoro di Kelurahan Trate, Kecamatan Sugiwaras, Bojonegoro, bahwa ternyata suami ditemukan meninggal dunia karena gantung diri. Jadi dari TKP gantung diri suami kami temukan beberapa barang bukti, yaitu gelang emas yang diyakini oleh keluarga milik almarhum korban. Kemudian ada sejumlah uang. Nah, untuk kedua barang bukti ini sebelum pelaku gantung diri diserahkan kepada anak pelaku yang berada di Bojonegoro. Nah, untuk sementara barang bukti yang berada di TKP gantung diri ini mengarahkan terduga pelaku ini kepada suaminya sendiri. Kemudian adapun barang bukti lain yang sedang kami dalami yaitu sepeda motor dan perhiasan lain yang dimiliki oleh almarhum korban. Itu berarti dibunuh gitu mas? Untuk penyebab kematian sendiri karena ada jeratan pada leher. Untuk barang bukti sendiri masih kami cari, namun berdasarkan keterangan hasil otopsi karena jeratan leher oleh seutas tali.
Belum diketahui motif dari pembunuhan ini. Polisi memilih menutup kasus tersebut lantaran tersangka sudah tewas bunuh diri. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya, pasca insiden kerusuhan dalam laga Persela versus Persijap Jepara di Stadion Tuban Sport Center, Kabupaten Tuban, pihak pengelola stadion bersama dinas terkait mulai membersihkan stadion. Sejumlah fasilitas stadion mengalami kerusakan parah akibat amukan supporter Persela tersebut. Pengelola Stadion Tuban Sport Center bersama petugas dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Tuban melakukan pembersihan stadion setempat Rabu pagi. Ini dilakukan setelah hari sebelumnya sejumlah fasilitas stadion dirusak oleh supporter Persela saat laga lanjutan 8 besar Liga 2 Indonesia melawan Persijap Jepara di stadion setempat. Para supporter yang tidak puas dengan kinerja wasit turun ke lapangan mengejar wasit, pemain Persijap, serta merusak sejumlah fasilitas stadion. Bahkan supporter yang anarkis juga melempari kaca dengan batu serta membakar gawang hingga papan sponsor. Kepala Disbud Porapar Tuban, Muhammad Emawan Putra mengatakan, kerusakan stadion yang disewa Persela ini merupakan tanggung jawab panitia pelaksana pertandingan dan pihak Persela. Namun pihaknya bergerak cepat membersihkan puing-puing fasilitas stadion yang rusak agar nantinya bisa segera diperbaiki oleh pihak penanggung jawab. Pihaknya berharap kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari dan meminta para supporter bersikap dewasa saat mendukung timnya. Sementara akibat kerusakan ini, kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Harusnya tanggung jawab jadi panpel. Mungkin nanti karena ini informasinya Persela hari ini main juga katanya di Sidoarjo atau gimana. Nanti mungkin nggak tahu hasil, tapi harusnya ini biaya nanti bisa kita klaimkan ke mereka, termasuk kerusakan include-kan dengan ya penggantian kerugian yang terjadi di sini. Itu yang rusak apa saja sih Pak Kades? Ini masih itu teman-teman masih mengidentifikasi semua. Saya minta untuk identifikasi semuanya. Kayaknya kaca, jaring jaring gawang, kemudian ada beberapa pagar itu yang lepas, dan rumput juga dibakar ya Pak. Pagar-pagar ya, itu sih yang paling banyak. Terus di pintu kaca di bagian situ agak paling parah sih. Itu nanti untuk kerugiannya ditanggung oleh siapa Pak? Kalau nilai kerugiannya belum kita bisa menghitung, tapi yang jelas berapapun kerugiannya adalah tanggung jawab dari panpel dan manajemen Persela kita. Harapannya Pak kepada Persela mungkin jika ke depan menyewa stadion ini lagi Pak? Ya bukan pada Persela saja sih, kalau saya sih pihak manajemen tim apapun itu bisa mengedukasi pada para supporternya untuk bisa menjadi supporter yang lebih bijak gitu. Diberitakan sebelumnya, laga Persela versus Persijap terpaksa dihentikan akibat supporter masuk ke lapangan mengejar wasit dan pemain Persijap. Supporter yang anarkis juga merusak sejumlah fasilitas stadion dan membakarnya. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, Menara Masjid Agung Darussalam Bojonegoro ludes terbakar pada Rabu siang. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran yang meluluh lantakan seluruh bangunan menara ini. Namun dugaan sementara kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Inilah video amatir yang memperlihatkan kebakaran hebat yang melanda Menara Masjid Agung Darussalam Bojonegoro Rabu siang. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11 siang, di mana saat kejadian kondisi sekitar Masjid Darussalam dalam keadaan ramai sehingga warga dan jamaah panik berhamburan keluar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung bergegas memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan utama masjid dan rumah warga yang berada di sekitar masjid. Puluhan personil dari Damkar dan BPBD serta dibantu kendaraan water supply berhasil memadamkan api 1 jam kemudian.
Selain meluluh lantakan menara yang menjulang tinggi, kebakaran juga menyebabkan 2 kendaraan sepeda motor yang ada di lokasi turut tersambar kobaran api. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bojonegoro, Siswoyo, mengatakan awal mula api yang membesar dari bawah hingga menjalar ke atas menara. Penyebab kebakaran diduga kuat akibat konsleting listrik. Tadi mendapatkan telepon dari Takmir Masjid sekitar jam 10.52 dan langsung tim dari Damkar datang kemari dan melakukan proses evakuasi dan melakukan proses pemadaman, dan sampai tadi jam 11.30-an, sekitar 29 tadi saya lihat teman-teman sudah melakukan pendinginan ke semua sampai ke atas, dan alhamdulillah sudah bisa. Berarti penanganannya berapa jam tadi, Pak? Sekitar setengah jam selesai. Berapa armada tadi yang dikerahkan? Ada 3 armada, 2 suplai, 1 pemadam. Ada kendala tersendiri Pak dalam proses tadi? Ada kendala tersendiri dalam proses pemadaman tadi? Kemudian tidak ada kendala, cuman karena banyaknya orang dan masih ada anak-anak, terutama dari tim BPBD juga membantu untuk evakuasi anak-anak di sekolah tadi. Sementara itu, penjabat Bupati Bojonegoro yang meninjau lokasi kebakaran akan mengusulkan kepada Bupati terpilih supaya nantinya menara yang terbakar dapat dianggarkan untuk dibangun kembali. Terima kasih ya, jadi saya kira kejadian seperti ini tentunya jadi peringatan untuk kita semua, terutama berhati-hati dalam penggunaan listrik. Nah, harapan saya mudah-mudahan nanti ini Pemkab akan mendampingi dari pihak masjid. Saya akan komunikasikan dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk bisa segera membantu pengurus masjid untuk segera memperbaiki kondisi yang ada ini. Gitu ya. Ini dipastikan memang dari konsleting listrik ya? Dipastikan memang sudah dari konsleting listrik ya? Informasi seperti itu nanti biar dari Damkar yang akan mengakses dan lain-lainnya. Ada sejarahnya Pak untuk ini? Ya nanti biar tanya dengan Pak ini ya, dengan beliau sebagai yang pengurus masjid. Kisaran berapa Pak untuk kerugiannya ini? Benar. Dia tahu apa namanya Pak? Itu yang dikirakan. Jadi dari dalam itu tinggal menerima aja Pak. Ya. Belum dirinci secara pasti kerugian material yang diakibatkan terbakarnya menara Masjid Agung Darussalam ini. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sami Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.